Oke, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Saya akan melanjutkan materi presentasi kali ini dan saya akan memulai terkait dengan sejarah Alkitab. Sejarah Alkitab kita sudah ketahui bahwa media untuk mendistribusikan Alkitab itu melalui teknologi yang ada pada masanya ya. Kita sudah ketahui bahwa media yang saat itu ada loh batu, ada perkamen, ada cetak, dan saat ini kita lihat juga bersama ada media digital yang dimana kita sudah selalu memakainya. Terkait dengan secara Alkitab digital, sebenarnya kalau Alkitab digital itu sebenarnya bukan hanya Alkitab yang didigitalisasi, tetapi kita lebih mengarah bagaimana Alkitab itu bisa dipelajari. Nah, untuk bisa mempelajari berarti Alkitab itu harus dilengkapi dengan bahan-bahan yang lengkap. Bukan hanya terkait dengan Alkitab yang satu versi saja, tapi Alkitab yang banyak versi, bahan-bahan biblika yang banyak sekali, dan itu saling terkoordinasi terkait dan itu bisa menolong untuk bisa mempelajari Alkitab baik pasal per pasal, baik ayat per ayat. Dan tentu saja dari Yayasan Lembaga Pesada keinginan untuk membentuk Alkitab digital yaitu untuk membuat Alkitab pintar atau Smart Bible. Nah, itu yang kerinduan kita. Nah, kalau kita melihat sejarahnya, Alkitab digital sebenarnya sudah Yayasan Lembaga Pesada sudah memulainya tahun 1994. Yaitu Yayasan Lembaga Pesada membuat satu software yang bernama Sabda. Sabda sendiri adalah kepanjangan dari software Alkitab, Biblika, dan alat-alat. Dari namanya sendiri sudah dikatakan bahwa software ini dipakai untuk melakukan studi Alkitab, bukan untuk melakukan membaca Alkitab, tapi untuk melakukan studi Alkitab. Maka dikatakan kita sudah sejak semulanya kita membuat alat untuk melakukan studi Alkitab. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, untuk mempelajari Alkitab itu sesuai dengan perkembangan yang ada. Tahun 1997 internet masuk, maka Alkitab itu bisa didistribusikan melalui online, melalui internet dalam bentuk statis. Lalu CD masuk tahun 1999, maka mendistribusikan software Sabda itu menggunakan CD. Lalu perkembangan yang begitu baik itu tahun 2001, di mana internet itu bisa diakses selalu dengan dinamis gitu. Dinamis artinya bisa memuat banyak data, bisa saling terkorelasi, dan itu adalah salah satu mulainya kita membentuk untuk Alkitab untuk melakukan studi. Lalu perkembangan yang baik yaitu tahun 2006 itu kita namakan Web Intelligence Search dan Studi System. Kita membuat satu alat yang lengkap untuk bisa melakukan studi Alkitab, di mana di situ bahan-bahannya terdiri banyak bahan, maka bisa dikatakan dengan mega perpustakaan. Nah, karena di situ banyak bahan-bahan yang ada di situ, maka di situ juga dikaitkan dengan pencarian yang canggih. Karena dengan banyaknya bahan untuk mencari bahan tentu saja kesulitan. Nah, kita membuat satu sistem, suatu alat yang bisa digunakan untuk melakukan studi Alkitab dengan cara yang cepat, sistematis. Lalu, nah di sini tadi sudah saya mengatakan sejarah Alkitab digital itu bukan hanya terkait dengan digital saja, dan itu harus ditenagai dengan AI, ditenagai dengan AI. Nah, ditenagai dengan AI itu bukan hanya mulai pada zaman saat ini saja yang sudah kita kenal saat ini, yang sudah kita pakai bersama, tetapi sejak awalnya Sabda juga sudah memakai AI, memakai kecerdasan buatan untuk membuat sistem studi Alkitab. Termasuk ketika kita membuat bahan-bahan, memproses bahan-bahan yang ada, mengkorelasikannya. Nah, itu merupakan salah satu cara kecerdasan buatan yang kita pakai, mengkorelasikan. Termasuk ketika kita membuat satu interlinearisasi kata per kata, itu juga adalah satu engine, satu cara untuk bisa kecerdasan buatan yang kita pakai pada saat itu. Nah, AI yang saat itu kita pakai, itu kita membentuk satu namanya Babel Engine. Babel Engine itu yang bisa dipakai untuk membuat jenis-jenis studi Alkitab lainnya, platform-platform lainnya. Yang dulu kita membuat studi Alkitab berbasis web tahun 2006 dengan Web Intelligence dan Studi System, dengan pencarian yang sangat canggih, kita menginputkan apa saja, kita akan mendapatkan bahan yang sesuai. Dengan Babel Engine itu kita bisa membuat platform-platform lainnya, termasuk tahun 2011 kita membuat aplikasi Alkitab. Lalu tahun 2014 kita membuat
aplikasi Alkitab dengan terintegrasi dengan beberapa aplikasi lainnya. Jadi kita bisa bisa belajar Alkitab melalui aplikasi mobile, aplikasi Android. Lalu tahun 2015 kita menggunakan platform chatbot, di mana kita juga bisa melakukan studi Alkitab melalui aplikasi chat. Nah, itu sudah hampir mendekati dengan eh, apa kecerdasan buatan yang saat ini nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Lalu yang tahun 2017 kita menggaungkan dengan konsep Smart Bible, yaitu Smart Bible itu adalah Study Bible, Smart Bible itu adalah Media Bible, Smart Bible itu adalah AI Bible, Smart Bible itu adalah Relational Bible, Smart Bible itu adalah Tech Bible, dan Smart Bible adalah Social Bible. Lalu tahun 2020 kita membuat satu aplikasi juga namanya Badino, aplikasi web. Media First itu sebagai Media First Bible, di mana kita belajar Alkitab itu menggunakan media untuk pertama. Jadi inilah perkembangan yang kita lakukan. Tapi saat ini kita juga melihat perkembangan yang begitu signifikan, yaitu masuknya AI, masuknya yang benar-benar AI, di mana data itu bisa didapatkan dengan lebih banyak lagi, karena itu akan generatif AI, akan membuat bahan-bahan yang banyak, bahan-bahan biblika yang lain, dan itu akan dipakai khususnya untuk Alkitab GPT. Itu tahun 2013. Nah, kalau kita melihat timeline beberapa sejarah yang kita lakukan mulai dari Alkitab digital awal hingga saat ini, maka kita sudah membuat banyak sekali eksperimen, kita sudah membuat banyak sekali alat-alat studi Alkitab, mulai dari kita mendistribusikan melalui floppy dengan konsep Smart Bible hingga pada akhirnya AI. Nah, kita bisa melihat bersama bagaimana Yayasan Lembaga Sabda selalu memperjuangkan biblical computing dari awal hingga sampai saat ini untuk bisa melakukan studi Alkitab yang relevan dengan zaman saat ini. Nah, mulai dari bahan-bahan yang alat-alat yang klasik yang kita pelajari dulu, mulai dari software Sabda, melalui CD-CD, melalui internet, dan hingga saatnya smart dan smarter, dan pada saat ini kita menggunakan AI yang lebih canggih. Nah, itu adalah semuanya adalah di bawah biblical computing. Yayasan Lembaga Sabda mengusahakan itu supaya orang-orang bisa bisa memakai Alkitab untuk bisa mempelajari Alkitab dengan cara yang relevan, dengan cara yang sistematis, dengan mendalam dan yang menyenangkan.